Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pembahasan mutiara hadis kita kali ini akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab Jami' beliau dari sahabat yang mulia Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang pernah beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan, wasilu al-arham, dan sambunglah tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari pada saat manusia sementara terlelap tidur. Tadkhulu al jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat." Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, mengajarkan kepada kita 4 amalan. Kapan kita melaksanakan 4 amalan ini, maka kita akan mendapatkan balasan yang paling kita tunggu-tunggu. Kita akan bisa mewujudkan cita-cita kita yang terbesar, yaitu memasuki jannah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diceritakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Salam. Beliau salah seorang dari ahlul kitab yang diberikan hidayah oleh Allah masuk Islam. Kunyah beliau adalah Abu Yusuf. Nama beliau sebenarnya adalah Husain sebelum beliau masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengganti nama beliau menjadi Abdullah. Beliau adalah seorang yang ternama dan terhormat di kalangan ahlul kitab sebelum masuk Islam, dan terkenal sebagai ahli ibadah, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini beliau teruskan ketika beliau masuk ke dalam agama yang mulia ini. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu telah mendengarkan tentang Nabiullah Muhammad SAW, dan ini yang membuat beliau tertarik untuk melihat langsung Nabi SAW, mengenal beliau, dan untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang paling pertama beliau dengarkan dari Nabiullah Muhammad SAW adalah hadis kita ini. Hadis yang beliau riwayatkan, yang beliau ceritakan kepada kita, yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, di antaranya Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Nabi SAW dalam hadis ini ketika beliau berada di kota Madinah menyampaikan kepada penduduk Madinah waktu itu, "Ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia." Panggilan kepada seluruh manusia, ajakan kepada seluruh manusia untuk mengamalkan 4 amalan yang mulia ini. Panggilan kepada siapa saja yang mau mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Panggilan bagi orang yang mau mendapatkan tempat kesenangan yang kekal abadi dan tiada batasannya. Kata Nabi SAW, pertama yang harus dilakukan oleh setiap manusia adalah afshus salam, tebarkanlah salam. Tentunya, walaupun ini panggilannya kepada semua manusia, panggilannya seakan-akan kepada seluruh manusia, namun tentunya tidak ada yang tepat
melaksanakan amalan-amalan ini kecuali orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, orang yang telah menyatakan keislamannya. Karena amalan-amalan yang berikut ini hanyalah sah diterima di sisi Allah ketika didasari atas dasar keislaman dan keimanan. Yang pertama adalah afsyus salam, tebarkanlah salam. Ifsya'us salam, tebarkanlah salam. Menebarkan salam artinya, kata ulama kita, adalah salam kita sebarluaskan kepada siapa saja. Kita tidak membatasi hanyalah orang-orang yang kita kenal. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah ditanya, ayyul islami khair, keislaman apa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan salah satunya adalah wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenali sebelumnya dan orang yang kamu belum kenali, selama engkau yakin dia adalah seorang yang muslim. Menebarkan salam tidak boleh dikhususkan kepada orang-orang tertentu yang kita kenal. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi SAW pernah memberitakan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika ucapan salam hanya diucapkan, hanya diberikan kepada orang yang dikenali saja. Dan tanda-tanda yang seperti ini telah banyak kita saksikan. Berapa banyak orang yang begitu bakhil untuk mendoakan saudaranya dengan ucapan yang sangat mulia ini. Menebarkan salam ini manfaatnya adalah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis kita ini dan dalam hadis-hadis yang lainnya. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan bisa beriman atau kalian tidak akan sempurna keimanan kalian. Keimanan kalian belumlah dianggap sempurna di sisi Allah hingga kalian saling cinta mencintai karena Allah. Bagaimana kita bisa cinta mencintai karena Allah untuk mewujudkan keimanan agar kita masuk surga? Kata Nabi SAW selanjutnya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian ingin saya mengajarkan satu amalan yang jika kalian amalkan kalian akan saling cinta mencintai di antara kalian? Kata Nabi SAW, afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Menebarkan salam kepada seluruh kaum muslimin, kepada siapa saja yang lebih tua dari kita atau yang sebaya dengan kita atau yang lebih kecil daripada kita, orang yang lebih muda dari kita. Kita menyebarkan salam kepada seluruh orang muslim yang kita kenal maupun yang tidak kita kenali. Dan di antara makna ifsya'us salam, kata ulama kita, bahwa ucapan salam itu ketika diifsya, diumumkan, disebarluaskan, diproklamirkan, maksudnya ifsya'us salam adalah kita mengeraskan ucapan salam kita. Jangan kita salam lalu orang yang kita sapa tidak mendengarkan ucapan salam kita. Nabiullah SAW mengajarkan hal tersebut. Walaupun memang beliau juga mengingatkan dan mencontohkan bahwa kapan seorang masuk ke satu tempat dan di tempat tersebut ada seorang yang sementara istirahat, sementara tidur, maka ucapan salam kita hanya kita perdengarkan kepada orang yang terjaga waktu itu dan kita tidak membangunkan orang yang sementara tidur. Begitu Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari sahabat Nabi SAW bahwa Nabi SAW mengucapkan salam yang yusmi'ul yaqadhan wala yuqidu na'ima, memperdengarkan salamnya kepada orang yang terjaga dan tidak membangunkan orang yang sementara tertidur. Namun hukum asalnya salam ini hendaknya diperdengarkan dan dikeraskan dan kita bangga dengan ucapan salam ini. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan merupakan satu sunnah yang ditinggalkan adalah ketika kita tidak mengeraskan suara salam kita. Kita mengucapkan salam setengah hati, seakan-akan untuk diri kita sendiri. Atau bahasa beliau, jangan kita salam dengan suara hidung kita, ya, hanya kita yang mendengarkan dan tidak memperdengarkan orang lain. Demikian pula orang yang disapa oleh saudaranya dengan ucapan salam ini, maka hendaknya
dia menjawab dengan mengeraskan suaranya, dan dia menjawab minimal sama dengan ucapan salam orang yang pertama. Bahkan sebagaimana yang kita ketahui Nabi SAW dan Allah sendiri mengajarkan untuk kita menjawab salam lebih baik daripada ucapan salam saudara kita sebelumnya. Ini yang pertama. Bagi orang yang mau masuk surga, maka Nabi SAW mengajarkan untuk menebarkan salam. Karena ucapan salam adalah ucapan keselamatan. Kita mendoakan saudara kita senantiasa dijaga oleh Allah yang merupakan As-Salam. Dialah Allah pembawa, dialah Allah yang senantiasa menebarkan keselamatan kepada hamba-hambanya. Dan makna Assalam alaikum, Assalamu alaikum adalah semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan keamanan bagi anda, wahai saudaraku. Yang kedua, Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya, wa at'imut ta'am, dan hendaknya kalian memberikan makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Tentunya memberikan makan yang paling wajib adalah kepada sanak keluarga kita yang kita tanggung, istri kita dan anak-anak kita. Mereka lah orang yang paling berhak untuk kita beri makan. Oleh karenanya Nabi SAW menjelaskan bahwa luqmah, satu suapan yang kita suapkan ke mulut keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, itu merupakan sedekah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan setelah kita menunaikan kewajiban kita kepada keluarga kita adalah di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah mencontohkan bagaimana beliau senantiasa menolong sahabat-sahabatnya yang membutuhkan makanan. Walaupun kadang juga Nabi kita sendiri SAW lewat beberapa hari di rumah beliau tidak ada sesuatu yang bisa beliau konsumsi kecuali minuman, kecuali air minum saja, air putih, dan kecuali kurma. Tapi kapan datang sahabatnya mengeluhkan bahwa beliau belum makan berapa hari, maka Nabi SAW berusaha untuk memberikan kepada dia makanan, dan jika tidak mendapatkan sesuatu di rumahnya, maka beliau akan membawa sahabat tersebut mencari sahabat-sahabat yang bisa membantu beliau. Dan para sahabat-sahabat Nabi SAW terkenal sebagai orang yang senantiasa memperhatikan masalah ini. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah adalah sahabat yang sangat dekat dengan orang-orang miskin, senantiasa memberikan fakir miskin makanan-makanan yang mereka butuhkan. Apatah lagi yang terutama di musim-musim yang mulia, di bulan suci Ramadan, beliau habiskan hari-hari Ramadan beliau berbuka dengan orang-orang yang fakir dan miskin. Memberikan makan kepada orang yang butuh adalah sifat orang-orang yang abrar, yang berbakti kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat orang-orang yang abrar, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Mereka-mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang al-abrar, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri mereka, sifat-sifat mereka adalah mereka senantiasa memberikan makan kepada orang-orang miskin, orang yang membutuhkan. Dalu syiar mereka, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan, kami memberikan sedekah, tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Semuanya semata-mata hanya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi-tendensi tertentu, tidak ada keinginan-keinginan untuk dipuji, dan tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia membantu orang-orang yang butuh. Semuanya hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan bahwa mereka menegaskan, orang-orang al-abrar mengatakan, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak pernah mengharapkan bagi kalian pamrih, balasan, dan bahkan tidak pula ucapan terima kasih. Mereka memberi hanya karena Allah, tidak menunggu ucapan terima kasih. Yang ketiga, sifat dari orang-orang yang mulia ini, orang-orang yang mau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, amalan yang perlu dikerjakannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wasilu al-arham. Hendaknya kalian menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim adalah di antara amalan-amalan yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk menyambung tali silaturahim.
dan memutuskan tali silaturahim termasuk dosa-dosa besar. Bahkan Nabi SAW sampai mengancam, la yadkhulul jannah qati, tidak masuk surga seorang pemutus, yakni qati'ar rahim, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Rahim yang dimaksudkan adalah keluarga-keluarga kita yang ada bertautan tali darah dengan kita, keluarga-keluarga kita yang berhak mendapatkan warisan dengan kita. Dan ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan rahim adalah mahram kita, orang-orang yang tidak berhak atau yang tidak boleh untuk kita nikahi. Dan ada yang juga mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan rahim adalah seluruh keluarga kita secara umum, tentu saja dengan tingkatan-tingkatannya, tergantung tingkat kedekatan dia kepada kita dari sisi kekeluargaan. Mereka-mereka itu memiliki hak untuk kita dekati, memiliki hak untuk kita senantiasa sambung hubungan dengannya, dan kita senantiasa menyapa mereka dan membantu hal-hal yang mereka butuhkan. Dan hakikat menyambung tali silaturahim bukanlah dengan menunggu orang menyapa kita lalu kita balas, menunggu keluarga kita mendatangi kita lalu kita juga membalas kunjungannya. Kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi, innamal wasil alladhi wasala man qata'a rahimah. Bukanlah seorang yang membalas kunjungan saudaranya, membalas sapaan saudaranya, dikatakan dia adalah seorang yang bersilaturahim. Itu adalah seorang yang dikatakan sebagai al-mukafi, orang yang sekedar membalas kebaikan keluarganya yang menyambung tali silaturahim dengan dia. Tapi yang dimaksudkan dengan orang yang bersilaturahim, kata Nabi SAW, justru kita menyambung hubungan kepada orang yang pernah mau memutuskan atau yang telah memutuskan hubungan dengan kita. Ketika kita berinisiatif untuk memulai, bahkan orang keluarga kita yang mau menjauhi kita, memutuskan tali silaturahim dengan kita, kita justru menjawab dengan baik, kita justru merespon dengan sikap yang lebih baik, dan kita berusaha memaafkan dia, atau kita tidak mengapa meminta maaf kepada dia, maka ini adalah amalan yang dikatakan sebagai silaturahim. Silaturahim akan mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat, karena orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, Allah senantiasa bersama dengan mereka. Dan orang yang senantiasa bersilaturahim akan mendapatkan keberkahan rezeki dan keberkahan umur. Dalam hadis sahihain yang terkenal, Nabi SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang suka atau siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, atau dipanjangkan umurnya dalam makna walaupun mungkin umurnya tidak terlalu panjang, tapi dia senantiasa dikenang, jasa-jasa kebaikannya senantiasa dibicarakan oleh orang. Inilah orang yang panjang umurnya, umur keberkahan. Maka apa yang harus diamalkan? Kata Nabi SAW, siapa yang mau rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan atau umurnya mendapatkan berkah, kata Nabi SAW, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Amalan yang terakhir, amalan yang keempat yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan hendaknya kalian melaksanakan salat di tengah malam pada saat manusia sedang lelap tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihatlah penutup hadis kita ini. Nabi SAW tidak hanya mengajarkan kita untuk dekat dengan banyak manusia. Beliau tidak hanya mengajarkan kita untuk senantiasa menebarkan salam, membantu orang susah dengan memberikan makan kepada fakir miskin, dan menyambung tali silaturahim. Tapi Nabi SAW juga mengingatkan bahwa seorang muslim yang mau mendapatkan surga Allah butuh juga, bahkan harus, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada fenomena kadang seseorang yang mungkin hubungannya dengan manusia begitu baik, lalu dia tidak mampu untuk dekat dengan Allah. Dia tidak mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu tengah malam
ketika tidak ada seorang pun manusia yang berada di sekitar kita. Dan ini satu peringatan yang penting, bahwa kali ini kita tidak diperintahkan dengan banyak manusia. Karena dengan banyak manusia mungkin kita akan beramal yang campur dengan riya, sum'ah dan semacamnya. Kali ini kita diminta untuk belajar keikhlasan. Kita mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan semua manusia terlelap tidur, atau manusia kebanyakannya lagi lalai. Maka kita yang bangkit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kita kerjakan dengan penuh mujahadah. Ketika tidak ada orang yang membantu kita, tidak ada orang yang menyaksikan kita, tidak ada orang yang mendengarkan kita. Dalam keheningan malam seperti itulah kita belajar ikhlas. Kita belajar bagaimana mengaplikasikan kecintaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau dipuji oleh manusia, kita tidak mau dilihat oleh manusia, bahkan kita ingin berdua-duaan dengan Allah. Kita ingin berkhalwat dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan salat tahajud, qiyamul lail yang merupakan da'bus solihin, kebiasaan orang-orang soleh sejak dulu, kata Nabi SAW. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan salat lail, dan inilah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji', mereka adalah orang yang lambungnya jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Dan ini menunjukkan bahwa salat lail yang afdal adalah salat lail ketika manusia sedang tidur. Artinya yang afdal adalah kita bangun dari tidur kita. Walaupun seorang yang takut atau khawatir tidak bisa bangun salat lail, maka dibolehkan baginya untuk salat witir sebelum dia tidur. Namun yang afdal adalah ketika dia tidur sebelumnya, dia setelah salat isya tidur, lalu setelah itu dia bangkit di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir, dan ini yang paling afdal untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengerjakan keempat hal ini? Maka Nabi SAW mengatakan, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Kenapa? Karena surga adalah darus salam, adalah tempat yang penuh dengan keselamatan. Wallahu yad'u ila daris salam, Allah mengajak kalian untuk memasuki darus salam. Apa yang dimaksudkan darus salam? Kampung keselamatan, kampung yang tidak pernah kita merasakan kesusahan sedikit pun, kampung yang tidak pernah kita sakit sekalipun, kampung yang tidak pernah kita merasakan gangguan sedikit pun, kampung yang penuh dengan keselamatan dan keselamatan. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha min lugub, kampung yang tidak pernah kita rasakan keletihan, capek dan kesusahan, kampung yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, kesenangan yang tiada batasannya. Semoga kita termasuk mereka-mereka itu yang kelak akan diseru oleh para malaikat, salamun alaikum, keselamatanlah bagi kalian, kalian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan kita menebarkan salam, kita memberikan makan kepada orang miskin, dan kita menyambung tali silaturahim. Dan mari kita biasakan melaksanakan salat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah di tengah-tengah malam atau di sepertiga malam terakhir. Semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan 4 amalan yang mulia ini dan memasukkan kita ke dalam darus salam, jannah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.